Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya dengan channel saya Literatur TCM ya. Jadi di video ini saya mau buat review dari buku yang barusan saya beli ya. Ini bukunya. Kelihatan enggak ya? Buku tentang ini penyakit saraf ya dari Profesor Simki Ji ya. Nah, ini bacanya namanya siapa? Pak Simki Ji atau Simki I ya? Saya kurang bisa bahasa Mandarin ya. Ya sudah saya baca sesuai teksnya aja lah. Untuk pelafalannya saya kurang bisa kalau bahasa Mandarin. Ya, ini buku ini juga termasuk baru ya, meskipun enggak baru-baru banget karena kayaknya ada yang ini ya, yang keluaran baru. Kalau tidak salah Bingsu atau apa itu loh, penyakit untuk penyakit panas atau penyakit menular itu yang terbaru kayaknya. Kalau yang ini eh apa ya, agak ya baru, cuma nggak terlalu baru banget, ada beberapa waktu yang lalu rilisnya ya. Ini cuma anu ya, apa, barusan tak beli, jadi tetap eh, saya rasa masih baru lah, kira-kira seperti itu ya. Sebelum eh, saya masuk ke materi, saya tidak ada tendensi apa-apa ya membuat review ini, cuma sebagai iseng aja karena saya penikmat bukunya Pak Simkiji ini. Karena saya rasa buku-bukunya itu sangat bagus dan lengkap, terutama untuk yang pengen mendalami tentang TCM, baik yang pemula ataupun yang sudah advance ya, tetap relevan bukunya Pak Simkiji ini. Makanya saya tidak ada tendensi apa-apa, cuma ini ya, mau sharing aja biar nanti yang kalau ada yang mau beli itu ndak apa ya, ndak kecewa atau istilahnya lebih mantep lah kalau kalau mau beli itu, kira-kira seperti itu. Jadi murni karena saya penikmat bukunya Pak Simkiji ini atau Profesor Simkiji. Oke, langsung saja ya, biar ndak terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama saya potong ya videonya, mungkin saya buat dua, atau kalau kalau mencukupi ya saya buat satu, kalau enggak cukup ya saya buat dua bagian ya, part 1 sama part 2 kalau enggak cukup, karena kalau kelamaan nanti ngupload saya agak repot karena indium saya agak lemot ini. Oke, kita mulai saja. Biasanya saya masuk ke pengantar dulu ya. Pengantar dulu atau pendahuluan bisa. Jadi biasanya saya baca dari situ dulu. Tujuan saya membaca itu untuk pengantar itu, saya pengen tahu sih arah buku ini kemana. Yang satu, yang kedua, biasanya di situ tercantum tujuan dari penulis ya. Tujuan dari penulis menyusun buku itu apa. Dan yang ketiga, memudahkan nanti untuk ini, untuk memahami di bab-bab selanjutnya. Biasanya saya seperti itu. Tapi yang paling utama saya pengen tahu maksud tujuannya untuk penyusunan buku ini, arahnya akan kemana. Itu sangat membantu sekali kalau kita membaca pengantar ya. Ini pengantarnya. Nah, di pengantar ini itu ada beberapa poin ya yang disebutkan Pak Simkiji ini, yang saya tangkap maksudnya ya, yang saya tangkap itu ada beberapa poin penting ya yang dicantumkan beliau di pengantarnya ini. Yang pertama ini tentang ini perbedaan kedokteran barat versus TCM ya. Jadi beliau menjelaskan secara garis besar seperti apa. Kalau di sini sih di halaman I1 ini ya, atau halaman berapa ini ya? Ya I1 ini. Jadi pendekatan TCM dan kedokteran barat atau medis barat itu jelas sangat berbeda ya. Kalau di sini disebutkan
eh, kalau barat itu lebih condong ke pendekatan analisa mikro ya, analisa mikro dan kuantitatif. Ya, terus pengobatannya pakai allopatic medicine, kira-kira seperti itu. Sedangkan TCM itu pendekatannya dengan pendekatan yang makro atau holistik, terus memakai analisa kualitatif. Dan ya kira-kira seperti itu. Dan pengobatannya biasanya pakai pakai ini ya, pakai herbal, akupuntur dan yang lain-lain yang sifatnya tradisional, kira-kira seperti itu. Ya, itu yang poin pertama ya. Jadi perbedaan antara kedokteran barat versus TCM ya. Terus yang kedua, tujuan tujuan disusunnya buku ini. Ini tujuannya ini yang saya tangkap ada dua ya. Yang pertama itu menjembatani ya, menjembatani kedokteran barat dengan TCM. Ya, di poin ini mungkin yang dimaksudkan eh, bila ada ya pembelajar-pembelajar atau praktisi-praktisi kedokteran barat atau medis, misalkan dokter, perawat atau yang lainnya yang ingin belajar TCM atau ingin tahu TCM itu biar lebih mudah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalau lihat sekilas dari tujuannya beliau ini menjembatani kedokteran barat dengan TCM atau semacam ada perbandingan seperti itu. Jadi yang basicnya itu medis barat itu ndak terlalu kesulitan nantinya kalau mau masuk ke TCM atau mau belajar TCM. Itu yang pertama tujuannya menjembatani ya. Dan yang kedua itu di halaman I3 ini disebutkan bahwa buku ini ditujukan sebagai acuan ya mahasiswa prodi D3 D4 TCM akupuntur S1 TCM mahasiswa kedokteran atau dokter yang bermaksud mendalami TCM. Jadi buku ini ditujukan sebagai literatur acuan ya, kira-kira seperti itu, biar mereka mendapat ini semacam ya literatur lah, semacam panduan atau acuan ya dalam kerangka belajarnya, biar mendapat bahan yang komprehensif, kira-kira seperti itu. Itu tujuannya ya. Yang pertama tadi menjembatani, yang kedua sebagai buku acuan atau literatur acuan. Terus ada poin yang menarik lagi, ini di sini disebutkan di halaman I4 ya, ini ya, di halaman I4 ini tentang planning ke depan ya. Ini di sini disebutkan kami juga secepatnya akan melengkapi rangkaian buku ini dengan ilmu herbal Tionghoa dan Indonesia. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Terus juga ilmu formula TCM. Ya, kita doakan saja semoga Profesor Simgiji ini sehat selalu dan berumur panjang, bisa segera rilis buku-buku yang rencana atau ada planning untuk dirilis ya. Karena buku-bukunya beliau ini sangat menarik dan layak untuk ditunggu. Oke, begitu ya. Jadi itu pengantar tentang buku saraf ini ya. Jadi dari pengantarnya saja banyak poin penting yang didapat ya, kira seperti itu. Oke, lanjut untuk halaman selanjutnya. Seperti biasa sambutan-sambutan ini juga seperti buku-buku yang lain ya, dari tokoh-tokoh yang terkenal seperti Profesor Subowo, terus siapa ini ya, pokoknya dari tokoh-tokoh yang inilah, yang kompeten lah, Profesor Subowo. Terus ini ada Majen TNI Zainuri, Dr. Yusuf Wibisono dan sebagainya ya. Jadi tidak perlu diragukan sebenarnya kalau dari sambutan orang-orang atau tokoh-tokoh di dunia kesehatan itu yang sudah kompeten ini, sebenarnya buku ini tidak perlu diragukan kualitasnya ya. Cuma ya sebagai penikmat saya memang ingin
sharing saja, seperti itu. Oke, kita masuk ke pendahuluan ya. Eh, Apa sih yang ada di pendahuluan ini? Ini di halaman 1 ya, halaman 1. Kalau yang saya tangkap ada beberapa poin ya, setidaknya 4 poin penting ini yang di bagian pendahuluan ini. Yang pertama itu sama seperti di pengantar ya, yang sudah saya baca tadi, yaitu pendekatan medis perbandingan ya, pendekatan medis barat dengan TCM ya, yang seperti yang sudah saya uraikan tadi itu. Itu yang poin pertama. Yang kedua, beliau juga menyebutkan, Profesor Sim Kiji ini menyebutkan bahwa ini ya, perlu diakui teori dalam kedokteran Tionghoa itu masih jauh dari kata sempurna ya. Tetapi apabila teori tersebut diterapkan, itu akan mempunyai efek yang sangat berguna pada proses terapi atau proses pengobatan jika diterapkan secara sistematik dan menyeluruh. Di sini yang dibatasi dalam praktek akupuntur dan herbal ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang masih ini ya, ya setiap ilmu saya kira tetap ada kekurangannya ya, setiap ilmu. Jadi jangan terlalu kepedean dan terus belajar. Kira-kira seperti itu. Eh, tetapi dari kata-kata beliau ini meskipun jauh dari sempurna, kalau teori-teori yang ada di TCM itu diterapkan secara sistematis dan menyeluruh, tetap akan menghasilkan efek terapi yang optimal atau memuaskan. Oke, itu yang poin kedua. Yang poin ketiga itu tentang topik utama ya. Topik utama buku ini menjelaskan, ini kan tentang saraf ya. Ini menjelaskan apa sih hubungan atau bukan hubungan ya? Apa sih saraf itu kalau dipandang dari TCM ya? Kalau saraf itu kan kayaknya lebih condong ke medis ya, medis barat ya. Cuma kalau di TCM itu apa? Itu di sini dijelaskan secara gamblang ya. Ini, iya, kelihatan enggak ya ini? Ya ini di halaman 4 ya. Di sini disebutkan bahwa saraf itu sangat berkaitan dengan kecerdasan ya. Ya ini dalam TCM itu saraf itu berkaitan dengan kecerdasan. Kalau di sini disebutkan dalam bahasa Mandarin itu now ya, now. Jadi pelafalannya kayak apa ya? Ya tulisannya now lah, saya baca now atau otak. Dan di sini juga dijelaskan di halaman apa ini? Halaman 2 kalau tidak salah ini. Hubungan now dengan organ-organ Changfu ya. Jadi hubungan otak atau kecerdasan dengan organ-organ Changfu itu disebutkan di halaman 2 sama 3 ini. Nanti dibaca sendiri ya ini ya. Di halaman 3 dan di halaman 2 dan 3 ini disebutkan panjang lebar di situ. Itu yang poin ketiga ya. Yang poin keempat, jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi itu ini perbandingan medis barat dengan TCM, yang kedua itu ini tadi pesan ya bahwa pengobatan TCM itu masih jauh dari kata sempurna, cuman kalau diterapkan tetap efeknya juga memuaskan atau optimal asalkan secara menyeluruh dan sistematis. Yang ketiga tentang tadi itu saraf itu sebagai topik utama itu berkaitan dengan otak atau kecerdasan. Nah, yang keempat itu pesan dari beliau bahwa untuk terapi penyakit saraf ini tetap sangat penting menerapkan proses pakang bianceng lunci ya, atau bagang bianceng lunci itu tulisannya, bahasanya pelafalannya ya kayak apa ya, saya kurang ngerti. Jadi kalau bahasa umumnya ya
diagnosa lah. Jadi pentingnya diagnosa dalam satu kesatuan proses pengobatan. Jadi tidak bisa ditinggalkan ya namanya diagnosa itu. Atau kalau di TCM itu pakang pianceng kunci ya. Jadi 4 poin yang ada di bab di bagian pendahuluan ini. Ya. Oke, terus lanjut ya. Di sini disebutkan juga di selanjutnya ini di halaman 9 ini pendekatan secara kedokteran. Nah, ini nanti dibaca sendiri di halaman 9 sampai halaman berapa ini ya? Halaman 13 ya. Itu pendekatan secara medis. Oke, untuk videonya saya pause dulu. Nanti dilanjut ke video yang kedua ya.